warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran YouTube aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengenal soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill merupakan kemampuan non-teknis pada diri seseorang yang terlahir secara alami dan sangat penting untuk dimiliki dalam menjajaki dunia kerja. Karena soft skill terlahir secara alami, maka soft skill sendiri tidak bisa dipelajari di bangku sekolah, pelatihan, atau kuliah seperti ilmu pasti. Soft skill sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu intrapersonal skill dan interpersonal skill. Intrapersonal skill yaitu kemampuan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri untuk pengembangan kerja secara optimal. Sedangkan interpersonal skill yaitu kemampuan atau keterampilan untuk mengenali dan merespons secara layak perasaan, sikap dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke materi atribut soft skill. Tonton terus ya videonya. Atribut soft skill yang pertama yaitu transforming karakter dan transforming belief. Transforming karakter atau perubahan karakter merupakan perubahan sikap seseorang dalam kehidupan nyata sehari-hari yang berproses secara berangsur-angsur. Lalu, apa saja masalah-masalah dalam transforming karakter? Di zaman sekarang, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain game online, berinteraksi dengan gadget seperti ponsel, laptop, dan video game. Kegiatan yang bersentuhan dengan teknologi semakin mewarnai kehidupan anak-anak daripada berinteraksi dengan teman sebaya di lingkungan rumahnya, bermain sepak bola, bersepeda, dan aktivitas bermain lainnya. Lalu, kapan karakter akan terbentuk? Karakter akan terbentuk bila aktivitas tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan secara teratur hingga menjadi suatu kebiasaan yang pada akhirnya tidak hanya menjadi suatu kebiasaan tetapi juga menjadi karakter. Lalu mengapa transforming karakter harus diterapkan? Yang pertama, cara terbaik untuk memastikan bahwa kita memiliki kepribadian yang baik dalam hidup. Yang kedua, persiapan terbaik untuk menyambut perilaku di tempat kerja. Yang ketiga, belajar nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari karya peradaban. Selanjutnya, transforming belief. Transforming belief adalah keyakinan kita pada kemampuan kita sendiri yang sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan sendiri artinya adalah kekuatan pendorong dari tindakan kita dan itu akan menentukan kemampuan kita untuk memobilisasi potensi kita sendiri. Lalu, apa hubungan antara transforming karakter dengan transforming belief? Apabila karakter dapat dibina dengan baik dalam proses perkembangannya, maka seseorang dapat tumbuh keyakinannya untuk menjadi pribadi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya atau dapat percaya diri. Baiklah, atribut soft skill yang kedua adalah change management dan stress management. Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dan akan terjadi. Perubahan tersebut meliputi perubahan perilaku, perubahan pemikiran, perubahan metode kerja, dan perubahan sistem nilai dan evaluasi. Dengan perubahan ini, manusia harus selalu beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah. Namun, tidak semua perubahan yang terjadi dapat membuat keadaan menjadi lebih baik, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan upaya agar perubahan tersebut bergerak ke arah yang lebih baik. Manajemen stres mengacu pada mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang berhubungan dengan stres dan menerapkan berbagai alat perawatan untuk mengubah sumber stres.
Munandar mendefinisikan manajemen stres sebagai upaya untuk mencegah stres, meningkatkan ambang batas stres individu, dan beradaptasi dengan konsekuensi fisiologi stres. Adapun pandangan Islam terhadap manajemen stres. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surat Ali Imran ayat 186. Ayat tersebut berisikan hiburan, yaitu pertama-tama ayat tersebut menetapkan bahwa ujian adalah suatu keharusan bagi setiap orang. Oleh karenanya, siapapun yang menghadapi ujian harus menyadari bahwa dia bukanlah orang pertama dan terakhir yang mengalami ujian. Kedua, ujian yang tak terhindarkan adalah persiapan psikologis untuk persiapan, sehingga kedatangannya yang tidak terduga membuatnya lebih mudah untuk menjalani ujian. Selanjutnya adalah atribut soft skill yang ketiga, yaitu time management. Time management atau manajemen waktu lebih bersifat pribadi atau personal daripada masalah sosial dalam budaya. Time management juga bukan hanya sekedar melakukan sesuatu yang banyak pada waktu yang sama, namun melibatkan pemilihan untuk melakukan sesuatu yang benar. Berikut ini merupakan perilaku yang dapat menunjang time management. Yang pertama, perilaku penilaian waktu, yaitu kesadaran diri sendiri terkait penggunaan waktu. Yang kedua, perilaku perencanaan, seperti menetapkan tujuan, membuat prioritas, dan merencanakan tugas. Yang ketiga, perilaku monitoring, yaitu untuk mengamati penggunaan waktu dalam aktivitas. Berikutnya merupakan dampak dari time management. Manajemen waktu yang baik akan membuat peningkatan kinerja karyawan, prestasi akademik, dan juga kesejahteraan. Adapun tantangan dalam time management yaitu sebagai berikut. Tantangan yang pertama adalah mengelola gangguan, yaitu dengan cara mempertahankan fokus dan juga waktu. Yang kedua adalah keterlambatan. Yang ketiga, mengelola orang yang tidak terorganisir. Yang keempat, meminimalkan gangguan atau distraksi. Yang kelima, tetap pada inti yang telah direncanakan di awal atau yang disebut dengan konsisten. Dan yang terakhir, memaksimalkan jadwal. Nah, itulah pembahasan tentang time management. Selanjutnya, atribut yang keempat, yaitu creative thinking, critical thinking, dan analysis thinking. Keterampilan berpikir kreatif dapat didefinisikan sebagai seluruh rangkaian aktivitas kognitif yang digunakan oleh individu menurut objek tertentu, masalah dan kondisi, atau jenis upaya menuju peristiwa tertentu, dan juga masalah berdasarkan kapasitas individu. Nah, mereka mencoba menggunakan imajinasi, kecerdasan, wawasan, dan juga ide mereka ketika mereka menghadapi situasi seperti itu. Adapun indikator berpikir kreatif menurut Guilford. Yang pertama adalah kepekaan, yaitu kemampuan mendeteksi, mengenali, dan memahami serta menanggapi suatu pernyataan, situasi, ataupun masalah. Indikator selanjutnya adalah kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Yang ketiga, keluasan, yaitu kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Yang keempat, keaslian,
yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara yang asli, tidak klise, dan diberikan kebanyakan sunuf orang. Yang terakhir adalah elaborasi, yaitu kemampuan menambah suatu situasi atau masalah sehingga menjadi lengkap dan merincinya secara detail yang di dalamnya terdapat berupa tabel, grafik, gambar, model, maupun kata-kata. Berpikir kritis adalah penalaran tentang keyakinan dan tindakan yang masuk akal, yang berfokus pada memutuskan apa yang dipercaya atau dilakukan. Dengan kata lain, berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir secara rasional dan melihat permasalahan secara objektif sehingga hasil yang didapatkan tidak bias dan sesuai dengan fakta yang ada. Contoh berpikir kritis dapat ditemukan pada diskusi yang dilakukan oleh sebuah tim. Misalnya, dalam mengidentifikasi masalah, anggota tim mampu menentukan mana informasi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas atau tidak, mengenali bias dan propaganda, serta faktor emosional. Nah, yang terakhir adalah analisis thinking. Jadi, analisis thinking ini adalah usaha seseorang untuk membagikan masalah ke dalam beberapa sub-bagian dan menentukan hubungan yang logis dari permasalahan yang ada. Dapat juga dikatakan bahwa berpikir analisis merupakan usaha untuk memperoleh kesimpulan dengan aturan logika dan fakta-fakta yang ada supaya valid sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Pada dasarnya, berpikir analisis adalah kemampuan keterampilan dalam pemikiran logis untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi, merancang, menguji, merumuskan rencana, serta menguji solusi untuk masalah. Selanjutnya, kita memasuki atribut soft skill yang kelima, yaitu goal setting and life purpose. Goal setting atau penetapan tujuan adalah sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwasanya setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini diasumsikan bahwa perilaku seseorang memiliki maksud atau tujuan tertentu dan bahwa tujuan tersebut mengarahkan dan memperkuat individu atas apa yang mereka kerjakan. Hal terpenting dalam penetapan tujuan adalah hubungan antara sesuatu yang disadari dengan maksud dan tindakan yang mengarah pada tugas yang direncanakan. Damon, Menon, dan Brong mendefinisikan life purpose atau tujuan hidup sebagai keinginan jangka panjang yang stabil dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan untuk mencapai sesuatu yang berarti bagi individu dan mendorong seseorang untuk berinteraksi secara produktif dengan dunia luar. Ada 4 aspek penting dari tujuan hidup menurut Brong. Di antaranya yaitu yang pertama komitmen, yang kedua arah dan tujuan, yang ketiga bermakna secara personal, yang terakhir keinginan untuk berkontribusi pada dunia luar. Atribut soft skill selanjutnya accelerated learning techniques. Menurut Jordan Rose, accelerated learning merupakan teknik belajar yang alami sesuai dengan gaya belajar siswa sehingga belajar akan terasa lebih mudah dan lebih cepat. Accelerated learning dapat diartikan juga sebuah sistem yang menyeluruh untuk mempercepat dan meningkatkan rancangan dan proses belajar. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar accelerated learning. Yang pertama, belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Yang kedua, belajar berkreasi. Yang ketiga, kerjasama membantu proses belajar. Yang keempat, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. Yang kelima, belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri.
Yang terakhir yaitu emosi positif sangat membantu proses belajar. Lalu, apa saja strategi dalam accelerated learning? Terdapat 6 langkah dasar yang dapat diingat dengan mudah dengan menggunakan singkatan MASTER. M untuk motivating your mind atau memotivasi pikiran. E untuk acquiring the information atau memperoleh informasi. Sedangkan S untuk searching out the meaning yang artinya menyelidiki makna. Dan T untuk triggering the memory yang artinya memicu memori. E untuk exhibiting what you know yang artinya memamerkan apa yang Anda ketahui. Dan R untuk reflecting how you have learned yang artinya merefleksikan bagaimana Anda belajar. Nah, atribut soft skill yang selanjutnya adalah communication skill, yang di dalamnya akan dibahas public speaking and presentation skill. Communication skill atau kemampuan berkomunikasi merupakan skill yang mencakup beberapa elemen seperti lisan, mendengarkan, tertulis, visual, interdisipliner, dan antar budaya. Berkomunikasi adalah satu kegiatan yang selalu kita lakukan setiap harinya. Maka dari itu, keterampilan berkomunikasi ini sangat diperlukan dalam berkomunikasi, supaya komunikasi yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi salah penafsiran antar komunikator dan komunikan. Di dalam communication skill ada yang namanya public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum, yaitu merupakan salah satu communication skill yang penting dalam aktivitas sehari-hari ataupun di tempat kerja. Public speaking yaitu suatu perilaku dengan mengungkapkan ide atau pendapat, membujuk orang lain untuk berpikir dengan cara tertentu, dan memberikan informasi terkait aspek kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah presentation skill, yaitu kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan audiens, menyampaikan pesan dengan jelas, melibatkan audiens dalam presentasi, dan memahami pola pikir audiens. Atribut soft skill selanjutnya yaitu leadership skill. Sebelum kita mengetahui apa itu leadership skill, kita harus mengetahui arti dari pemimpin dan juga kepemimpinan. Elizabeth O'Leary di dalam bukunya menyebutkan pemimpin adalah orang yang ditunjuk dalam suatu kelompok atau tim atau organisasi. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu dengan sukarela mau diajak untuk menjalankan kehendaknya atau gagasannya. Selanjutnya kita ke pengertian leadership skill. Leadership skill adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah, mengumpulkan informasi, memformulasikan ide, dan menemukan solusi untuk masalah yang ada. Nah, leadership juga membutuhkan social skill, yaitu traditional skill seperti negosiasi dan persuasi. Lalu, bagaimana cara untuk mengembangkan leadership skill? Yang pertama, mentorship atau on-the-job training yang digunakan sebagai media belajar dengan memberikan waktu kepada karyawan baru atau muda untuk melakukan simulasi secara nyata. Yang kedua adalah self-actualization, yaitu untuk menemukan potensi tiap individu pada kemampuan untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir adalah formal education, yaitu melalui pendidikan wajib yang telah ada. Atribut soft skill yang selanjutnya adalah self-marketing. Self-marketing adalah kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dan audiens yang lebih luas lagi ketika melamar pekerjaan atau membuat nama diri sendiri menjadi lebih bagus untuk karir ke depannya. Self-marketing juga
bisa didefinisikan sebagai kemampuan menjual skill pribadi seseorang, kekuatan, pengetahuan, kemampuan, prestasi, dan layanan kepada yang membutuhkan. Adapun manfaat self-marketing skill yaitu untuk pencarian kerja atau karir mendatang. Selanjutnya, untuk peningkatan skill yaitu termasuk perencanaan pasar, segmentasi pasar, membuat strategi harga, atau membuat iklan. Lalu, apa tujuan self-marketing skills? Tujuan jangka panjang dalam karir yaitu dengan membuat keputusan untuk jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan dari masa sekarang. Sedangkan tujuan jangka pendek dalam karir yaitu keputusan dalam dunia karirnya meliputi jenis pekerjaannya, situasi saat ini, peluang mendatang, dan harus berkontribusi untuk tujuan jangka panjang. Atribut soft skill yang selanjutnya adalah negotiation skill and relationship building. Negotiation skill. Negosiasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan atau membagi sumber daya di antara dua pihak atau yang dilakukan secara sukarela dengan pilihan bebas. Kedua belah pihak melakukan kontak untuk saran dan saran balasan. Dengan cara ini terjadi komunikasi antar pihak. Berikut ini adalah strategi dalam bernegosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Yang kedua, menggunakan pendekatan win-win. Yang ketiga, praktikkan kompetensi komunikasi. Yang keempat, ajukan banyak pertanyaan, dengarkan dengan mata dan telinga Anda. Yang kelima, pertahankan integritas pribadi dan bangun hubungan yang kokoh. Yang keenam, sabar. Yang ketujuh, melek budaya dan beradaptasi dengan strategi negosiasi lingkungan di rumah. Selanjutnya, relationship building, yaitu keterampilan untuk bisa berhubungan dengan orang lain merupakan kemampuan yang wajib dimiliki untuk bisa meraih kesuksesan. Mengapa kita harus memiliki hubungan dengan orang lain? Karena manusia adalah makhluk sosial secara alami. Memiliki hubungan kerja yang baik akan memberikan beberapa manfaat. Hubungan yang baik juga sering diperlukan jika kita berharap untuk mengembangkan karir kita. Nah, itulah pengertian dan atribut-atribut soft skill. Terima kasih telah menonton ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.